Shalom teman-teman PMK. Gimana nih kabarnya? Semoga kita dalam keadaan yang sehat ya. Nah, pada hari ini kita akan membahas topik atau tema yang sangat menarik, yaitu intim dengan Tuhan. Nah, sebelum kita membahas tema kita yang sangat menarik itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Atika Simbolon. Saya dari Universitas HKBP Nomensen, Prodi Matematika Stampu 2017. Oke, tanpa berpanjang lebar, yuk kita bahas. Apa sih intim dengan Tuhan itu gitu ya kan? Nah, sebelum kita memahami apa itu intim dengan Tuhan, yuk kita pahami terlebih dahulu apa sih arti intim itu gitu ya kan. Jadi intim menurut KBBI itu adalah akrab, karib, terhubung, terbuka, dan komitmen. Nah, keintiman juga harus didasari oleh kasih. Jadi intim dengan Tuhan adalah hubungan atau relasi yang akrab, yang karib, yang saling terbuka, yang saling terhubung dan berkomitmen, dan didasari oleh kasih kita kepada Tuhan kita. Mengapa sih kita harus intim dengan Tuhan gitu ya kan? Nah, ada beberapa alasan. Alasan yang pertama, karena Tuhan adalah pemilik kehidupan kita. Tuhan telah menciptakan kita. Dia sudah membuat kita sangat istimewa dan sangat sempurna. Ia juga telah mengaruniakan anaknya Yesus Kristus untuk mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Jadi patutlah kita meresponi kasih dan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Maka dari itu kita penting memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Nah, yang kedua, karena tanpa Tuhan kita itu tidak dapat berbuah atau kita itu tidak dapat berbuat apa-apa. Dalam Yohanes 15 ayat 4 dikatakan bahwasanya ranting tidak dapat berbuah dari ranting, tetapi ranting akan berbuah jika dia terhubung dengan pokok anggurnya tersebut. Nah, ketika kita sebagai manusia terhubung dengan Yesus Kristus yang adalah pokok anggur itu, maka kita akan berbuah. Buah yang dimaksud adalah buah roh. Ada kasih, sukacita, damai, sejahtera yang terpancar dari hidup kita ketika kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, yaitu buah-buah roh tadi. Kita akan memancarkan kasih. Hidup kita ini bukan lagi hidup yang penuh kekosongan atau kehampaan. Jadi sangat penting untuk kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Nah, yang ketiga adalah harapan. Dalam Yohanes 15 ayat 7 dikatakan, "Jikalau aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki." Gitu. Ketika kita memiliki hubungan yang intim dan akrab dengan Tuhan, pasti kita dengan mudah, dengan sangat terbuka menceritakan apa saja sih yang kita alami dan apa saja yang kita mau dalam hidup ini. Karena kita dekat dengan Dia. Kita bisa cerita apa aja sama Dia gitu, karena kita akrab, karena kita dekat. Sebaliknya, jika kita nggak akrab dengan Dia, bagaimana coba kita mau terbuka tentang beban hidup kita, sementara kita nggak akrab dengan Dia, dan kita juga nggak memiliki harapan bahwasanya Dia bakal membantu kita, karena kita tidak akrab dengan Dia. Semisal kita nih dalam mahasiswa, ada teman yang akrab, ada yang teman gak akrab. Ketika kita meminta bantuan kepada teman yang akrab, pasti kita memiliki harapan yang penuh kepada teman kita yang akrab, bahwasanya dia bakalan bantuin kita kayak gitu. Kalaupun dia gak bisa bantuin kita, dia pasti berikan masukan atau dorongan kepada kita untuk kita bisa
menyelesaikan permasalahan kita. Kita bisa memberikan harapan penuh kepada teman kita bahwasanya dia pasti akan bantu kita. Coba kita minta masukan atau pertolongan kepada teman yang sama sekali kita nggak akrab. Pasti kita bakalan nggak 100% berharap dia bakalan bantuin kita karena kita tidak akrab dengan dia gitu. Jadi sangat penting kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Gimana sih caranya untuk kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan gitu ya kan? Nah, dalam Yohanes 15 ayat 1 sampai 8 Tuhan memberikan perumpamaan mengenai pokok anggur yang benar. Nah, kita misalin aja nih. Pengusahanya itu adalah Tuhan. Yesus Kristus itu adalah pokok anggur dan kita manusia adalah ranting-rantingnya. Nah, di dalam Yohanes 15 ayat 4 dikatakan, "Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu," katanya. Arti tinggal berarti kita sebagai ranting harus terhubung atau melekat dengan pokok anggur yang benar itu, yaitu Yesus Kristus. Nah, dengan kata lain, cara kita untuk memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan itu hanya melalui kelekatan, keterhubungan kita kepada Yesus Kristus itu sendiri. Nah, di dalam Yohanes 14 ayat 6 juga dikatakan, "Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku," katanya seperti itu. Berarti dengan kata lain, ketika kita mau sampai kepada Tuhan, kita harus berjalan bersama Yesus Kristus. Nah, saya berikan sebuah ilustrasi. Ada sebuah jembatan. Jembatan paling ujung kanan itu adalah manusia. Jembatan yang di tengah-tengahnya itu adalah Yesus Kristus. Dan jembatan paling ujung kiri itu adalah Tuhan. Gimana sih kita manusia dari ujung jembatan kanan menuju ujung jembatan yang kiri untuk sampai kepada Tuhan kalau kita tidak melewati jalan Yesus Kristus itu sendiri? Nah, pastikan ketika kita mau bertemu dengan Bapa, kita harus berjalan kepada Yesus Kristus dan berjalan bersama-sama Yesus Kristus untuk berjumpa kepada Bapa. Jadi, bagaimana cara kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan? Yaitu melalui Yesus Kristus itu sendiri. Mana sih bentuk keintiman kita kepada Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari gitu ya kan? Nah, dalam 1 Korintus 10 ayat 30 dikatakan, "Jikalau engkau minum, jikalau engkau makan, lakukanlah pekerjaan itu untuk kemuliaan Tuhan." Nah, dengan kata lain, apapun yang kita kerjakan, ketika kita mengerjakan untuk kemuliaan Tuhan, itu adalah sebuah keintiman kita dengan Tuhan. Nah, contohnya dalam kehidupan sehari-hari, ketika kita mungkin lagi nyuci piring, ketika kita melakukan apa yang kita kerjakan itu, kita melakukan itu untuk kemuliaan Tuhan. Itu bisa dikatakan sebuah keintiman kita dengan Tuhan. Kita sebagai mahasiswa, kita belajar untuk berintegritas ketika kita ujian. Kita merasa apa yang sedang kupelajari itu yang akan kutuangkan ketika ujian, tidak mencontek. Dan kita menyadari bahwa apa yang kulakukan ini untuk kemuliaan Tuhan gitu. Itu juga sebuah bentuk keintiman kita dengan Tuhan. Artinya keintiman dengan Tuhan itu tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Kita bisa melakukan keintiman dengan Tuhan itu dalam waktu kapan saja atau situasi kapan saja, seperti itu. Sebagai penutup, yuk mari kita refleksikan diri kita. Sudahkah kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan? Sudahkah kita memiliki kedekatan, keakraban, keterbukaan dengan Tuhan? Kalau belum, yuk mari kita sama-sama mulai
menjalin hubungan yang intim dengan Tuhan. Sebagaimana kita tahu bahwasanya keintiman dengan Tuhan itu tidak terbatasi waktu dan suasana. Dan ketika engkau mengerjakan segala sesuatu yang engkau kerjakan, kerjakanlah itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan sadarilah bahwasanya ketika engkau mengerjakan pekerjaan untuk kemuliaan Tuhan, pastikan dirimu enjoy with God. Terima kasih. Terima kasih teman-teman untuk mengikuti pengisian kali ini. Apapun yang teman-teman dapatkan dari pengisian kali ini, teman-teman dapat menuliskan di kolom komentar. Sampai jumpa di pengisian selanjutnya. Dadah, Tuhan Yesus memberkati.